Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Amir Bahaswan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai overview training Cisco Certified Network Associate atau training CCNA. Pada slide ini kita akan membahas mengenai objektif atau tujuan dari training CCNA. Setelah kita selesai membahas semua konten yang ada di slide ini, kita akan mengetahui yang pertama perkenalan ya. Perkenalan seluruh peserta training. Kemudian poin selanjutnya kita akan mengetahui tentang tujuan ya, atau objektif dari training ini. Kemudian kita akan mengetahui mengenai persyaratan ya sebelum mengikuti training ini. Kemudian kita akan mengetahui fasilitas yang akan digunakan. Kemudian kita akan mengetahui material yang digunakan pada training ini. Kemudian poin selanjutnya kita akan mengetahui tentang education service atau program edukasi yang ada pada Cisco. Kemudian poin yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai program sertifikasi yang ada pada Cisco. Nah, sebelum kita memulai training ini, kita akan melakukan perkenalan ya, antara satu dengan yang lain, ya, mulai dari nama, kemudian asal sekolah, kemudian pekerjaan utamanya ya pada organisasi di sini maksudnya di sekolah ya sebagai guru atau sebagai murid, kemudian pengalaman pekerjaan yang sudah dimiliki ya, kemudian sudah sertifikasi Cisco atau belum, kemudian yang terakhir apa yang terpenting atau tujuan terpenting mengikuti training ini. Nah, ini adalah profil dari saya ya. Nama lengkap saya Helmi Amir Bahaswan. Sekarang saya bekerja sebagai sistem engineer atau tepatnya pre-sales ya di divisi network ya, di PT Lintas Teknologi Indonesia. Nah, ini ada informasi mengenai link website dari Lintas Teknologi Indonesia. Ya. Saya sudah, alhamdulillah sudah Cisco Certified Internet Network Expert atau CCIE Enterprise. Kemudian selain itu juga saya punya sertifikasi Juniper Networks, ya, Certified Internet Professional Service Provider atau disingkat JNCIP-SP. Kemudian sertifikat yang selanjutnya adalah Juniper Network Certified Internet Professional Enterprise Routing and Switching atau disingkat JNCIP-INT. Kemudian saya juga sudah certified untuk desain ya, Juniper Network Certified Design Associate, JNCDA. Kemudian yang terakhir saya juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Huawei ya, yaitu Huawei Certified Pre-Sales Associate IP Network atau disingkat HCPA IP Network. Nah, kalau untuk detailnya bisa dilihat di link di bawah ini ya, mengenai detail dari profil saya sendiri. Nah, kemudian pada training CCNA ini yang akan kita bahas nanti kurang lebih isinya adalah ada 10 chapter di sini ya. Chapter yang pertama kita akan membahas tentang membangun jaringan yang sederhana ya, atau building a simple network. Kemudian chapter 2 kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membangun internet connectivity pada jaringan. Kemudian chapter ketiga kita akan membahas mengenai implementasi network yang berukuran sedang ya, medium size network. Kemudian chapter keempat kita akan membahas mengenai pengenalan IP version 6. Kemudian di chapter 5 kita akan membahas mengenai bagaimana cara troubleshooting
basic connectivity ya jika ada permasalahan di jaringan. Kemudian chapter 6 kita akan membahas mengenai implementasi keamanan jaringan ya. Implementing network device security. Kemudian chapter 7 kita akan membahas mengenai implementasi routing protokol EIGRP. Kemudian chapter 8 kita akan membahas mengenai implementasi routing protokol berbasis OSPF. Kemudian chapter 9 kita akan membahas mengenai implementasi jaringan berskala wide area networks. Kemudian yang terakhir atau chapter 10 kita akan membahas mengenai network device management. Ya, jadi di sini akan dibahas mengenai bagaimana cara memanage perangkat-perangkat yang ada di jaringan. Persyaratan. Jadi persyaratan untuk mengikuti training CCNA adalah di sini sebagai awalannya kita harus mempunyai pengetahuan sebanyak 5 poin ya. Yang pertama yaitu kemampuan untuk mengoperasikan komputer. Ya. Kemudian yang kedua kita harus mempunyai pengetahuan menggunakan operating system pada PC masing-masing ya, apakah itu berbasis Windows atau Linux atau Mac OS. Ya. Kemudian yang ketiga kita sudah bisa menggunakan internet ya, basic internet usage. Ya. Kemudian yang keempat kita harus bisa menggunakan atau harus sudah mempunyai basic pengetahuan mengenai IP addressing. Ya. Ini khusus untuk adik-adik yang jurusan SIJA ya. Ini saya rasa sudah punya pengetahuan dasar mengenai IP address, ya, khususnya IP address yang version 4. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita diharuskan mempunyai email address personal, ya, entah itu di Gmail atau Yahoo, ya, atau email-email yang lain juga boleh. Ya. Kemudian yang poin terakhir kita sudah mempunyai desktop atau laptop, ya, PC desktop atau laptop dengan spesifikasi berikut ini. Ya. Jadi untuk spesifikasi minimum menggunakan jadi PC-nya menggunakan CPU minimum Intel Pentium 4 dengan speed 2,5 GHz ya, atau yang sejenis. Kemudian di PC tersebut menggunakan operating system minimal Microsoft Windows 7 ya. Jadi kalau yang di bawahnya Microsoft Windows 7 tidak bisa ya. Seperti Windows XP itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Atau yang lebih tinggi juga boleh ya, Microsoft Windows 8 atau 10 ya, lebih bagus ya. Atau kalau mau menggunakan Linux, Ubuntu juga bisa. Kemudian minimum RAM 2 GB. Kemudian minimum storage 500 MB ya. Jadi di PC harus ada sisa space minimum 500 MB atau di atasnya lebih bagus ya. Kemudian display resolution 1024x768. Kemudian mempunyai video card yang standar ya. Kemudian dengan driver yang terbaru. Nah, untuk rekomendasi spesifikasi yang bagus ya, yang rekomendasi untuk training ini adalah PC yang berbasis CPU Intel Pentium 4 dengan speed 3 GHz atau yang lebih baik ya, yang di atasnya. Ya, jadi bisa Intel
i3 ya atau i5 atau i7 lebih bagus. Kemudian RAM-nya minimal yang rekomendasinya 4 GB. Kemudian ukuran storage 700 MB ya, atau di atasnya lebih bagus. Kemudian display resolution 1920 kali 1080 ya, agar gambar topologinya bisa lebih besar lagi. Kemudian sound card dan speaker ini sebetulnya opsional ya, ini tidak harus ada. Kemudian yang terakhir adalah internet connectivity. Nah ini internet connectivity dibutuhkan kalau nanti pada simulatornya menggunakan multi user ya. Gitu. Ini sekedar info saja, nanti network simulator yang akan kita gunakan yaitu software Cisco Packet Tracer ya. Jadi persyaratan laptop ini digunakan untuk Cisco Packet Tracer. Kemudian untuk sertifikasi CCNA ya, tidak ada persyaratan khusus yang dibutuhkan agar kita bisa mengambil sertifikasi CCNA. Tapi kita di sini ditekankan agar sebelum mengambil sertifikasi CCNA, kita sudah seharusnya mengetahui apa yang akan dites pada saat kita mengambil sertifikasi CCNA. Jadi kita sudah harus mengetahui topik-topik atau soal-soal nanti yang akan keluar di ujian sertifikasi CCNA. Kemudian untuk administrasi training, ya seperti biasa kita akan ada absensi, ya nanti untuk absensi nanti kita serahkan kepada Bapak dan Ibu Guru bagaimana teknisnya untuk absensi ini. Ya. Kemudian durasi trainingnya secara keseluruhan ada 40 jam. Ya. Biasanya kalau training secara umum itu biasanya kita lakukan selama 5 hari. Ya. Jadi perharinya 8 jam. Tapi untuk kesempatan ini kita akan menyelenggarakan training dengan durasi 2 jam saja, ya, 2 jam, dan kita akan lakukan untuk permulaan kita akan lakukan di hari Selasa dan Kamis, ya. Dan training ini nanti akan direkord, akan direkam, yang nanti rekamannya akan upload ke YouTube. Ya, nanti link video yang ada di YouTube kita akan share. Ya, jadi bisa digunakan untuk mengulang. Mungkin ada pembahasan yang belum paham bisa diulang lagi, atau bisa juga dilihat bagi peserta training yang tidak bisa hadir. Ya, jadi bisa melihat rekaman videonya di YouTube. Ya, selanjutnya education material. Nah, di sini adalah material yang akan digunakan pada saat training. Ya, jadi material yang available atau yang ada pada training ini adalah yang pertama lecture material. Ini berupa buku, ya, berupa buku yang bentuknya soft copy. Jadi nanti adik-adik bisa download, ya, buku tersebut. Atau peserta training yang lain, Bapak dan Ibu Guru bisa download buku tersebut, ya, pada link di bawah ini. Ini linknya sudah saya share di sini. Jadi semua materialnya ada di sini. Nah, kemudian yang kedua lab guide. Nah, ini sebetulnya lecture material dan lab guide ini sudah menjadi satu, ya. Jadi ada di satu file. Ini sudah satu paket, ya, poin 1 dan poin 2. Kemudian yang ketiga lab equipment. Nah, ini lab equipment-nya berupa networking simulation tool, ya. Jadi ada aplikasi yang kita gunakan tadi sudah kita bahas, ya. Persyaratan
PC-nya yang digunakan untuk menjalankan networking simulation tool ini, ya, yaitu Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian untuk material yang lain yang sifatnya online ini bisa dilihat pada link di bawah ini, ya, netacad.com. Ya, ini singkatan dari Net Academy. Ini adalah website yang berisi tentang training-training atau berbagai macam course yang diselenggarakan oleh Cisco, ya, mulai dari yang basic sampai dengan yang advance. Ya, ada yang sifatnya gratis, ya, ada juga yang berbayar. Nah, khusus untuk pelatihan Cisco Packet Tracer ini bisa kita ikuti di netacad.com, ya. Training ini gratis, ya, jadi bisa diikuti oleh peserta training. Ya, kalau mau tahu lebih detail lagi bagaimana cara menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Tapi nanti untuk penggunaan Cisco Packet Tracer akan kita bahas di training ini, ya. Jadi sudah satu paket. Kemudian additional resources. Nah, ini adalah resources atau sumber-sumber dari pengetahuan yang di luar training ini, ya, yang bisa kita lihat di website Cisco. Ya, yang pertama adalah Cisco System Technical Assistance Center atau disingkat Cisco TAC, ya, atau kita biasanya nyebutnya Cisco Tech. Ya. Ini Cisco Tech adalah divisi Cisco yang berkecimpung di bidang troubleshooting. Jadi kalau misalkan ada komplain atau ada keluhan dari pelanggan yang menggunakan perangkat Cisco, bisa kita adukan permasalahannya ke Cisco Tech. Ya, tapi Cisco Tech ini biasanya yang bisa untuk berkomunikasi dengan Cisco Tech adalah partner atau perusahaan yang berpartner atau bekerja sama dengan Cisco, ya, seperti PT Lintas Teknologi Indonesia atau anak perusahaannya PT Integra itu yang sudah menjadi Cisco partner, ya, Cisco Gold Partner, atau partner yang level di bawahnya yang hanya bisa berinteraksi dengan Cisco Tech. Kemudian yang poin selanjutnya buku, ya, buku-buku yang di-provide oleh Cisco ini bisa dilihat di website ciscopress.com, ya. Ini linknya ciscopress.com yang isinya adalah buku-buku yang di-provide oleh Cisco. Tapi saya kurang tahu nih apakah di Cisco Press ini ada buku yang gratis atau tidak, ya. Tapi setahu saya sih bukunya berbayar semua, ya. Jadi harus beli. Kemudian poin yang selanjutnya, kalau kita ingin mengetahui tentang dokumentasi mengenai hardware, ya, jenis-jenis hardware atau bagaimana cara menginstalasi hardware tersebut, ya, atau software yang berhubungan dengan konfigurasi yang akan kita implementasi di router tersebut atau di perangkat jaringan dari Cisco, ya, itu bisa kita lihat di link ini, ya, di link technical documentation, ya. Nah, ini semua dokumentasi mengenai produk Cisco dan softwarenya, bagaimana cara cara implementasi konfigurasinya sudah ada di sini semua. Kemudian tools atau resources yang lain bisa kita lihat juga di sini di link di bawah ini, ya. Ini isinya seperti misalkan IP address calculator, ya. Kemudian tools-tools network yang lain bisa kita gunakan dari website ini. Nah, kemudian yang terakhir, certification resources. Nah, ini kalau kita mau tahu sertifikasi apa saja yang ada di Cisco bisa kita lihat di link ini, ya. Jadi mulai dari yang level associate, ya, atau level basic sampai dengan yang level profesional bisa kita lihat di sini, ya.
Maaf, sampai level yang expert ya, dari mulai yang associate sampai yang expert bisa kita lihat di sini sertifikasinya apa saja. Kemudian nanti di akhir training kita akan melakukan angket ya atau feedback ya. Jadi feedback ini saya butuhkan sebagai survei ya. Jadi sebagai fasilitas untuk penilaian terhadap saya sendiri. Ya, jadi tujuannya untuk untuk penilaian ya, apakah materi yang saya sampaikan itu sudah jelas atau belum gitu ya, atau bagaimana cara saya menyampaikan materi yang ada di training ini, apakah mudah dipahami atau tidak ya, jadi bisa saya gunakan sebagai bahan evaluasi nanti. Nah, secara umum training di Cisco ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 track ya. Jadi secara umum ada 9 track. Yang pertama ini yang berhubungan dengan IoT ya. Gitu. Jadi training ini dikhususkan untuk IoT Network Engineer. Ya. Kemudian yang kedua Network Designer ya. Jadi training yang track ini training designer ini dikhususkan untuk engineer yang bekerja di pre-sales ya, atau bisa dikatakan sebagai network consultant. Kemudian yang ketiga ini yang berhubungan dengan teknologi wireless ya. Kemudian yang keempat ini berhubungan dengan teknologi security jaringan. Kemudian yang kelima ini berhubungan dengan teknologi enterprise network ya. Kemudian yang keenam ini berhubungan dengan teknologi voice, kemudian video dan sejenisnya. Kemudian yang selanjutnya ini yang ketujuh ya, track yang berhubungan dengan data center ya, mulai dari networking yang ada di data center, kemudian computingnya juga ya, atau server, dan fasilitas lain yang digunakan pada computing teknologi ya, seperti storage area network ya, dan sebagainya. Kemudian ini yang keberapa ini? Yang ke-8 ya. Yang ke-8 ini yang berhubungan dengan teknologi cloud ya, yang sekarang lagi tren ya. Jadi yang sekarang lagi tren ini adalah teknologi data center dan cloud. Nah, yang terakhir adalah training mengenai teknologi network yang ada di service provider ya. Ini khususnya yang bergerak di bidang perusahaan atau perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, service provider atau internet provider dan sejenisnya. Nah, kemudian untuk lebih detailnya bisa dilihat career path-nya di link di bawah ini ya. Nah, jadi secara umum level sertifikasinya mulai dari yang associate ya, kemudian spesialis, profesional ya. Kemudian yang terakhir adalah expert ya. Untuk seluruh career path yang ada di layar ini ya. Nah, kemudian ada satu lagi khusus untuk yang network designer. Ini sertifikasi yang paling tinggi adalah level arsitek ya. Jadi ini yang levelnya bisa dikatakan sebagai network consultant. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengapa kita diharuskan
mengambil sertifikasi Cisco. Ya. Jadi kenapa di sini ada beberapa alasan ya, kenapa kita harus mengambil sertifikasi Cisco. Yang pertama, dengan sertifikasi Cisco, ya, jika kita sudah mempunyai sertifikasi Cisco, kita akan mendapat value yang lebih, ya. Gitu. Karena dengan sertifikasi Cisco yang kita punya, itu secara tidak langsung kita sudah bisa mendemonstrasikan pengetahuan yang sudah kita miliki, ya. Pengetahuan yang sudah kita miliki, khususnya di bidang teknologi jaringan. Ya, jadi kita bisa mendemonstrasikan, artinya mengimplementasikan di network yang sebenarnya, ya, di customer, mungkin di perusahaan. Kemudian dengan sertifikasi Cisco yang kita punya, kita bisa menjadi tenaga yang spesial, ya, khususnya di tempat kita bekerja, ya, karena dengan sertifikasi Cisco kita mempunyai value yang lebih, gitu. Karena sertifikasi ini bisa digunakan sebagai fasilitas, ya, fasilitas yang bisa digunakan untuk menambah jenjang atau meningkatkan jenjang karir kita di bidang teknologi jaringan. Kemudian dengan adanya sertifikasi Cisco, kita bisa memanfaatkan sertifikasi yang kita punya, ya, pada proyek-proyek network yang ada di dunia bisnis, ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di satu perusahaan, kemudian perusahaan tersebut mendapatkan proyek, ya, dari customer, nah itu biasanya kita mintakan persyaratan oleh customer tersebut, ya. Apakah kita sudah certified atau belum? Kalau sudah certified, itu berarti menandakan bahwa kita sudah pantas dan bisa mengambil kesempatan untuk berkecimpung di proyek tersebut. Nah, kemudian dengan adanya sertifikasi itu juga otomatis kita bisa bargain, ya, artinya kita bisa gunakan sertifikasi yang kita punya sebagai acuan untuk negosiasi mengenai gaji, ya. Kalau misalkan kita nanti sudah bekerja di perusahaan, ya, itu bisa kita gunakan untuk negosiasi gaji. Ya, ini saya cantumkan di sini, ini sekedar gambaran saja. Ya, kalau misalkan kita posisinya menjadi junior engineer, ya, atau network engineer atau pre-sales network engineer, yang kurang lebih gajinya sekian, ya. Nah, semakin tinggi sertifikasinya, ya, itu biasanya, ya, gajinya juga makin tinggi juga, ya. Ini sekedar gambaran saja, mungkin bisa kurang, bisa lebih, ya, tergantung di mana perusahaan, di mana kita bekerja, maksudnya tergantung perusahaan di mana tempat kita bekerja, gitu. Apakah perusahaannya perusahaan kecil atau perusahaan menengah atau perusahaan besar, gitu. Nah, semakin terkenal perusahaannya, biasanya gajinya juga makin besar, ya. Nah, ini adalah gambaran secara umum, ya, certification program framework yang ada di Cisco. Ya, ini berlaku mulai Februari, ya, 24 Februari tahun 2020. Jadi berlaku mulai tahun ini, ya. Jadi ini sama seperti tadi, ya. Kalau kita lihat dari level yang paling bawah, yaitu level entry, ya, kemudian level associate, ya, kemudian level spesialis, kemudian profesional, sampai dengan expert, ya. Nah, khusus untuk yang desain itu ada level yang paling tinggi, yaitu level arsitek.
Nah, ini teknologinya ya, mulai dari teknologi enterprise, kemudian collaboration, data center, security, service provider. Ya, kemudian untuk yang wireless ini sudah jadi satu ya dengan enterprise. Ini di sini ada dua sertifikasi yang level expert, ada yang enterprise dan wireless. Nah, kemudian ini kode-kode ujiannya ya. Nah, ini kalau untuk yang level profesional biasanya dari sekian banyak kode ujian ini hanya salah satu saja yang bisa kita ambil gitu. Jadi ini boleh pilih ya, tidak semuanya harus diambil tapi kita ambil salah satu saja dari beberapa kode ujian yang ada ini. Jadi kalau kita lihat dari yang level bawah ya associate ini ada satu ujian, kemudian spesialis ada satu ujian, kemudian yang profesional juga ada satu ujian, ya kemudian yang terakhir ada ujian lab. Nah ini ujian lab ini kita harus ikuti untuk mengambil sertifikasi yang level expert. Nah, jadi di sini ujiannya 1 hari, ya itu durasi ujiannya 8 jam. Ya. Jadi untuk modul 1 itu 3 jam, ini ujian untuk diagnostik dan troubleshooting. Nah, kemudian yang durasi kedua 5 jam itu untuk implementasi dari konfigurasi yang ada di setiap teknologi. Nah, untuk persiapan pengambilan sertifikasi ini adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Ya. Jadi yang pertama kita bisa melakukan persiapan dengan membaca informasi yang ada di link ini. Ya. Ini link tentang certification yang ada di Cisco. Ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan selain training ini. Gitu ya. Jadi ini tambahan dari pengetahuan yang sudah kita yang akan kita bahas di training ini. Ya. Jadi ini tambahannya. Kemudian bisa kita ikuti juga training-training yang gratis ya, yang ada di netakad.com. Kemudian kita bisa juga membaca pengetahuan Cisco yang ada di documentation atau white paper. Nah, ini ada di link ini bisa kita lihat. Ya, nanti kalau misalkan kita sudah selesai dari training ini. Nah, kemudian untuk link yang unofficial atau yang tidak resmi itu juga ada ya. Ini ada 2 link yang saya rasa cukup bagus untuk dipelajari ya. Jadi di sini ada training CCNA yang sifatnya bisa kita pelajari secara online. Ini gratis ya. Jadi ada 2 link ya. Yang pertama studi -ccna.com, kemudian yang kedua itexamanswers.net. Nah, ini bisa kita pelajari nanti ya sebagai bahan tambahan untuk persiapan pengambilan sertifikasi ya, atau ujian sertifikasi CCNA. Kemudian kita bisa juga belajar dari komunitas. Nah, ini komunitas yang ada di Cisco ya. Jadi di sini isinya kebanyakan engineer ya, engineer yang sudah certified ya khususnya engineer Cisco. Kemudian bisa juga dari Twitter ya, ini ID Twitter Cisco ya @cisco-support. Nah, kemudian selain itu ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk persiapan ujian sertifikasi CCNA ya. Aplikasi ini berbasis Android ya. Saya nggak tahu apakah aplikasi ini ada juga di iPhone ya. Nah, ini nama aplikasinya Cisco CCNA Exam Simulator. Nah, ini isinya adalah kumpulan soal-soal ujian yang nanti kurang lebih akan muncul di ujian CCNA. Ya. Tapi ini tidak tidak 100% valid. Ya. Jadi ini hanya untuk latihan saja. Apakah kita dengan latihan ini apakah kita sudah menguasai pengetahuan atau teknologi yang ada di level CCNA.
Nah, kemudian di sosial media Cisco juga punya media ya tersendiri yang biasa dilihat oleh para network engineer ya. Yang pertama ini komunitas dari Cisco ya. Kemudian di Facebook juga ada. Ya, kemudian ini di YouTube ya. Ini di YouTube bagus ya. Jadi ada video-video yang berhubungan dengan teknologi Cisco ya, mulai dari pengetahuan mengenai sertifikasi atau hardware-hardware dan pengetahuan yang lain. Kemudian yang terakhir Twitter ya. Jadi tadi sudah dibahas ya, Cisco juga ada Twitternya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan atau nanti dilayangkan saja via WA atau via email juga boleh. Ya, sekian penjelasannya untuk overview training CCNA. Ya, terima kasih telah menyimak video ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.